Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama lengkap saya Yolansi Porandun. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Sosiologi, semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026 dan saya akan menjelaskan review buku pertama tentang teori sosiologi modern yang berjudul dalam bahasa Inggris yaitu Contemporary Sociological Theory yang dalam bahasa Indonesianya yang artinya pemahaman masyarakat struktur teori sosiologis. Teori dan pemahaman contoh pendidikan formal dan peranan wanita dalam masyarakat kontemporer. Dalam membaca teori bukanlah sesuatu yang orang umumnya harapkan dengan senang hati, tetapi jauh lebih dari yang mampu kita pisahkan teori dari kehidupan nyata. Seluruh cara hidup kita untuk memandang dunia nyata tergantung pada perspektif teori kita. Teori sosiologis juga adalah untuk memahami lebih banyak tentang seperti apa kita dan dunia kita terhadap ambigu yang sering kita ambil dalam aspek sepanjang hidup kita. Dan sewaktu-waktu para sosiolog akan melakukan sosiologi. Mereka tidak akan memperoleh pokok bahasa yang dingin, pikiran yang kosong. Namun mereka juga tidak akan melakukan pendekatan dengan asumsi tertentu. Mereka menekankan metode riset tersebut untuk mendapatkan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Berarti bahwa penelitian mereka itu adalah hal-hal teori yang berkaitan dengan sosiologis yang sangat maju. Untuk melakukan teori-teori sosiologi, para sosiolog akan melakukan teori di dunia luar sosiologi. Gelombang yang berbeda tentang masyarakat, memandang masyarakat bahwa teori sosiolog kontemporer itu sangat lebih maju dan tercermin dalam argumen dan pengamatan para anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat sosiolog atau teori sosiolog. Teori-teori sosiolog juga tidak akan membentuk dunia formal atau kotak-kotak dan yang sangat kosong. Mereka melakukan relevan dengan dunia pekerjaan, berkaitan dengan keluarga, kekuasaan, kebebasan, dan diskriminasi atau penindasan. Bagaimana kita bertindak di dalamnya dan demikian apa jadinya ketika teori sosiolog itu berbeda karena mereka bertentangan dengan masyarakat. Asumsi yang sangat hipotesis dengan mereka sangat menjelaskan kehidupan sosial. Dalam kamus sosiologi modern juga ada yang mendefinisikan fungsionalisme. Analisis fenomena sosial dan budaya ditinjau dari fungsi yang mereka lakukan dalam sistem sosiokultural. Dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem bagian-bagian yang paling terkait, di mana tidak ada yang bagian yang dapat dipahami secara terpisah dan keseluruhan. Perubahan di bagian manapun akan dipandang dan dipahami sebagai sebuah penghasilan perubahan untuk bagian sistem sampai batas tertentu. Sehingga Emil Durkheim juga merupakan seorang pelopor sosiolog terpenting dalam fungsionalisme modern. Pengaruh Comte dan Durkheim sebaiknya dipengaruhi Durkheim pada sangat penting di sebuah perkembangan. Parson mengatakan bahwa Durkheim adalah salah satu teladan intelektual kepentingannya. Begitu pula dengan Robert menyatakan bahwa Durkheim merupakan seorang terpengaruh teoritis untuk melampaui sebuah fungsionalisme yang sangat tinggi.
dan juga tingkat sistem Parson. Parson menyatakan bahwa konsep sistem di lapangan merupakan sebuah tindakan seperti yang dimiliki orang lain, namun juga menjadi pusat pemikiran, setiap awal. Umumnya, tindakan teori itu di mana akan memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana masyarakat fit together mencakup 4 sistem: sistem budaya, sistem sosialis, sistem kepribadian, dan organisme sebagai perilaku suatu sistem. Ada juga dua tradisi teori konflik yang sangat berbeda, yaitu konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat, dan itu semakin populer dalam sosiologi modern juga. Nah, merupakan perspektif yang kita kurang pahami dibandingkan dengan apa yang dibahas dalam buku ini, dan ketidakkesepakatan di antara pendukung seringkali lebih pahit daripada apa yang mereka miliki dengan ahli teori yang menggunakan pendekatan lain. Namun teori konflik juga namun kita tahu bahwa teori konflik dari semua jenis itu merupakan sebagai sejumlah asumsi yang dapat dipandang dalam sebuah hal penting. Kita juga dapat menciptakan sebuah cara pandang masyarakat untuk terhadap sebuah dunia. Fungsionalisme seperti yang telah kita lihat juga merupakan suatu masyarakat, merupakan sebuah instruksi dalam masyarakat dan institusi sosial dalam sebuah sistem di mana semua bagian yang bergantung pada satu sama lain akan bekerja sama untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Adanya konflik juga merupakan masyarakat yang mengembangkan cara untuk mengendalikan, dan metode inilah yang merupakan sebuah analisis dalam teori konflik. Dalam sebuah struktur sosial juga terdapat sebuah perubahan sosial ketika sebuah revolusi yang terjadi kembali untuk mengedit sebuah surat kabar radikal. Setelah revolusi itu gagal, terjadi sebuah pengasingan yang berada di London. Itu merupakan sebuah besar periodenya tekstil. Karl Marx juga merupakan keluarga yang sangat miskin. Namun bantuan temannya dapat membuat sebuah tekstil sosialis yang sangat penting. Demikian teori menjadi semakin terkenal dan berpengaruh dalam terutama di luar Inggris, dan semakin sering berkonsultasi. Komunis telah berkembang di seluruh dunia. Dogma mereka terdiri dari analisis Marx. Melakukan etimologi itu merupakan sebuah metode yang telah digunakan oleh ahli etnometodologi untuk data yang dapat dianalisis, dapat mencakup sebuah wawancara yang sangat terbuka atau mendalam, dapat juga melakukan pengamatan, rekaman, video, metode interpretasi dokumenter atau eksperimen, dan sering juga disebut sebagai pengalaman melanggar Mensch. Arti bahwa individu menanamkan ke situasi kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat penting bagi ahli etnometodologi. merekam sebuah wawancara pribadi dan menggunakan sebuah juru untuk
memberikan sebuah sumber pengetahuan yang mereka peroleh untuk melakukan pekerjaan juru. Demikian para juru juga mengetahui apa yang mereka melakukan pekerjaan tersebut. Dan ada juga implikasi metodologi. Selain contoh untuk menggunakan metode dokumenter dalam analisis untuk tampilan kosmetik yang disebut di atas, dalam analisisnya tentang sebuah pekerjaan komisi menyelidikan kematian dan tidak dijelaskan di Bangsal Bayi pada tahun 1983. Mencatat penghitungan perempuan sebagai pembicara di Bangsal Bayi dalam wacana publik sederajat dengan para hakim dan pengacara dalam komisi ini. Untuk melakukan otoritas profesional, kita harus melakukan pengamatan. Pengamatan ini akan kondisikan dengan anak-anak yang sangat rutinitas atau aktual dalam sebuah pengamatan pada situasi. Namun relevansinya akan sama ketika pengamatan dokter dan pengetahuan mereka tidak dapat pernah dimanfaatkan. Itu dilakukan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga dapat diterapkan melalui dokter, para perawat atau para medis lainnya. Perspektif alternatif juga dapat merupakan sebuah struktur trulanisme dan podemisme untuk beberapa perkembangan yang mencakup sebagian besar sosiologi dalam sebuah empiris dan karya teoritis para ahli lainnya. Dan kita juga dapat melakukan penjelajahan pendidikan formal. Dalam pendidikan formal juga terdapat dua pertanyaan utama tentang pendidikan di masyarakat modern. Yang pertama, pendidikan yang hampir tidak mungkin gagal bagi pengamat. Yang kedua, harus terjadi dengan baik kepada siapapun yang telah melalui dan berpikir kembali kepada sesama siswa. Pertanyaan pertama pada dasar adalah makrososiologi, karena itu menimbulkan pertanyaan tentang struktur sosial. Akibatnya fungsionalisme dan konflik teorinya menawarkan paling banyak sebagai jawaban. Pertanyaan kedua sebaiknya pertanyaan yang mengapa pengalaman sekolah sehari-hari menambah kesuksesan akademis dalam berbagai kasus dan keluar secepat mungkin dalam kasus ini. Pendekatan mikro, disimbolik dan fenomenal bersama-sama teori pilihan rasional terbukti dari pencerminan. Baik, sekian saja materi yang saya jelaskan dari buku review pertama tentang teori sosiologi modern. Terima kasih.